Pantun adalah bentuk puisi lama yang berupa puisi asli Indonesia yang terdiri atas 4 bait, menggunakan sajak sengkelang dengan rumus persajakan ABAB. Umumnya terdiri atas 4 kata sebait serta memiliki sampiran dan isi. Lazimnya, pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris bila dituliskan. Bersajak akhir dengan pola ABAB, pantun pada mulanya merupakan sastra lisan umum. Sekarang sudah pantun yang ditulis. Sugiarto mengemukakan cara menulis pantun. Agar dapat menulis pantun secara benar, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Harus terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri pantun. Kedua, menentukan tema sesuai dengan jenis pantun yang akan ditulis, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja atau dewasa, dan pantun orang tua. Ketiga, mengumpulkan kosakata, yaitu kosakata yang akan digunakan sesuai dengan tema pantun yang akan ditulis. Dan yang keempat, menggunakan teknik penulisan. Berikut langkah-langkah teknik penulisan. Pertama, cari kata terakhir untuk isi yang sesuai dengan tema. Kedua, membuat kalimat dengan kata pada baris ketiga dan keempat yang terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, cari kata terakhir untuk sampiran yang sesuai dengan persajakan pantun. Keempat, membuat kalimat dengan kata pada baris ke-1 dan kedua yang terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang kelima, memeriksa kembali pantun yang telah dibuat. Di pola rima yang khas, yaitu ABAB. Artinya, setiap baris pantun yang pertama dan kedua berima, begitu pula baris ketiga dan keempat. Struktur pantun terdiri dari 4 baris dengan setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Biasanya baris pertama sebagai pengantar, baris kedua dan ketiga membentuk isi, dan baris keempat sebagai penutup dan sindiran. Kemudian majas, pantun sering menggunakan majas atau gaya bahasa seperti perumpamaan, metafora, hiperbola, dan lain-lain. Majas ini memberikan kesan kreatif dan puitis pada pantun. Selanjutnya bersifat ganda, pantun memiliki kecenderungan untuk menggunakan kata-kata dengan makna ganda atau berbagai interpretasi. Ini memberikan dimensi keindahan dan kecerdasan tersendiri dalam pantun. Ringan dan lucu. Pantun seringkali memiliki nada ringan dan lucu. Ini berfungsi sebagai hiburan atau mengundang tawa bagi pembaca dan pendengarnya. Kemudian bersifat tradisional. Pantun adalah bagian dari warisan budaya yang seringkali ditemukan dalam konteks tradisional seperti perayaan, pertemuan keluarga, dan pernikahan. Yang terakhir, pembelajaran moral. Pantun juga sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau nasihat pada pembaca. Pesan ini dapat tersembunyi dalam kata-kata pantun atau dengan jelas diungkapkan di akhir pantun. Sekian. Berikut ini adalah contoh pantun kilat, pantun biasa, dan pantun talibun. Contoh pantun kilat: rumahku di tengah sawah, padi hijau menguning keemasan, burung berkicau di pohon rambutan, indahnya alam di bumi Nusantara. Contoh pantun biasa: ayam berkokok di pagi hari, malam tiba, gelap gulita, bulan purnama terang berseri, hati ini penuh dengan cita-cita. Pantun talibun: pergi ke pasar beli ikan, ikan segar siap dimasak, di warung nasi sudah habis, makanan pun harus menunggu. Untuk selanjutnya adalah contoh pantun kanak-kanak, pantun muda-mudi, dan pantun orang tua. Contoh pantun kanak-kanak: gajah menerkam dengan kuat, buah durian jatuh ke laut, anak-anak riang bermain di taman, ceria dan gembira tiada tara. Contoh pantun muda-mudi: remaja berjalan dengan gaya, hidup penuh dan warna rasa, bersama teman berlari dan tertawa, mengukir kenangan di masa muda. Contoh pantun orang tua: usia telah menua dan renta, kenangan indah di masa muda, anak-anak tumbuh dewasa, doa selalu mendoakan mereka. Nah, untuk pantun-pantun tersebut menyesuaikan dengan tema dan nada yang sesuai dengan kelompok usia yang disebutkan. Makna pantun. Pantun
Pantun adalah sebuah bentuk puisi tradisional yang terdiri dari 4 baris. Biasanya, pantun terdiri dari 2 larik atau bait dalam setiap barisnya. Makna dari sebuah pantun dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tema yang dibahas dalam pantun tersebut. Makna pantun menurut Utami 2013 mengemukakan bahwa pantun memiliki bermacam-macam makna, yaitu makna ungkapan atau curahan perasaan, makna nasihat, makna pengajar, makna hiburan, makna budaya, makna religi, makna bermain tebak-tebakan, dan lain-lainnya. Dan menurut Miharja 2012, makna pantun ditentukan oleh isi berdasarkan isinya. Pantun memiliki bermacam-macam makna sesuai dengan tujuannya. Misalnya, pantun bermakna nasihat, makna pengajar, ungkapan perasaan hati, makna menghibur, makna keagamaan atau religi, makna budaya, makna mengajak untuk berpikir, atau makna lelucon. Menurut Suroso 2008, pantun memiliki makna yang bermacam-macam sesuai dengan isi dan jenis pantun. Makna pantun misalnya berisi makna keagamaan atau religi, makna budaya, makna nasihat, makna pengajar, makna mengajak untuk berpikir atau teka-teki, makna lelucon, ungkapan perasaan hati, atau makna menghibur. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pantun memiliki bermacam-macam makna sesuai dengan isi dan tujuan pantun. Makna pantun misalnya makna religi, makna budaya, makna nasihat, makna pengajar, makna mengajak untuk berpikir, teka-teki, makna lelucon, ungkapan perasaan hati, atau makna menghibur. Berikut adalah beberapa jenis pantun yang umum. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Jenis pantun ini berisi pesan moral atau nasihat yang dapat diambil sebagai pelajaran. Pantun nasihat seringkali digunakan sebagai cara untuk mengingatkan atau memberi nasihat kepada orang lain. Yang kedua yaitu pantun lucu. Jenis pantun ini bertujuan untuk menghibur dengan sentuhan humor. Pantun lucu biasanya berisi lelucon permainan kata atau situasi lucu yang membuat pembaca atau pendengar tersenyum atau tertawa. Yang ketiga yaitu pantun cinta. Jenis pantun ini berisi ungkapan perasaan cinta, kerinduan atau keindahan alam yang dihubungkan dengan perasaan romantis. Pantun cinta sering digunakan dalam kegiatan perayaan atau ungkapan kasih sayang. Yang keempat, pantun agama. Jenis pantun ini berisi pesan-pesan agama, pemikiran spiritual, atau nilai-nilai kehidupan yang bersifat religius. Pantun agama sering digunakan dalam acara keagamaan atau untuk menyampaikan pesan moral yang berhubungan dengan keyakinan agama tertentu. Yang terakhir yaitu pantun pendidikan. Jenis pantun ini berisi pesan-pesan edukatif atau motivasi dalam konteks pendidikan. Pantun pendidikan sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk memberikan semangat atau pengajaran-pelajaran dengan cara yang menarik. Nah, pantun juga dapat bervariasi sesuai dengan budaya, tema, atau tujuan penggunanya.